INASH, kembali kita berjumpa dalam podcast INASH, bincang tentang hipertensi. Kali ini bersama kami berdua, saya Dr. Nimade Ustrini, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dari FKUI RSCM Dan saya Dr. Siska Sudananda-Dani, saya seorang spesialis jantung dan pembuluh darah dari FKUI Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. ya Dokter Siska. Jadi selama ini kita selalu dalam campaign hipertensi bahwa hipertensi dikenal sebagai silent killer. Padahal banyak pasien yang datang ke klinik itu, aduh dok, tengkuk saya sakit gitu. Ya ini pasti tekanan darah saya tinggi. Gimana dok? Oke, udah cukup. Ya, jadi hipertensi merupakan memang suatu kondisi yang sebenarnya tidak bergejala. Jadi kalau pasien sudah mengeluhkan gejala, biasanya sudah fase lanjut dan sudah mulai terjadi kerusakan target organ. Tapi tekanan darah atau tekanan yang meningkat di pembuluh darah itu tidak bisa dirasa-rasa, nggak bisa dengan punggung pegal, tengkuk kaku, dan lain-lain. Diagnosis hipertensi membutuhkan pemeriksaan secara objektif dengan pengukuran tekanan darah menggunakan sphygmomanometer. Pemeriksaannya sederhana, gampang, murah pula, tanpa efek samping. Jadi yang dibutuhkan hanyalah awareness, kewaspadaan kita untuk mengukur secara berkala tekanan darah masing-masing kita dan juga untuk tekanan darah pasien-pasien kita tentunya. Mungkin Dokter Siska juga bisa menyampaikan tentang burden dari hipertensi ini terutama di Indonesia ya dok ya? Ya, betul. Apakah sebesar itu atau bagaimana? Jadi hipertensi merupakan faktor resiko utama terjadi berbagai, kerusakan organ tubuh, termasuk jantung kalau di bidang saya dan ginjal tentunya di, dokterku. Secara umum data nasional kita mengenai hipertensi datang dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan, dan pada tahun 2018 itu didapati 34% populasi dewasa di Indonesia, mengidap hipertensi. Tentunya ini sedikit bervariasi berdasarkan umur ya, dewasa itu didefinisikan sebagai umur 18 tahun ke atas, tapi di usia 18 sampai 24 tuh prevalensinya hanya sekitar 13%-an, namun di usia 75 tahun ke atas itu sampai 69%. Jadi udah 2 dari 3 populasi di atas 75 tahun itu mengidap hipertensi. Mungkin dokterku bisa tambah jelaskan sedikit mengenai faktor resiko hipertensi selain usia? Iya dok, jadi memang tekanan darah yang meningkat itu ya sejalan dengan peningkatan usia karena ini merupakan bagian dari penyakit degeneratif. Tapi apakah semua orang yang tua akan menjadi hipertensi? Mungkin tidak semua ya. Misalnya orang-orang yang aktif berolahraga, kemudian berat badannya tetap ideal ya, itu mungkin resikonya akan lebih rendah daripada orang-orang yang memiliki faktor risiko lebih tinggi ya, seperti orang tuanya ya yang memiliki riwayat hipertensi atau BMI-nya atau indeks massa tubuhnya besar ya atau termasuk obesitas, maka risiko untuk terjadi hipertensi akan semakin meningkat. Atau pasien-pasien yang memiliki penyakit lain, komorbiditas ya, seperti pasien diabetes, kemudian pasien dengan kolesterol yang tinggi, dislipidemia, atau misalnya dari sisi saya itu pasien dengan gangguan ginjal. Nah, itu bisa menyebabkan tekanan darah akan meningkat walaupun misalnya tadi dia belum tua-tua amat gitu, Dok, ya. Jadi kita harus bisa mengenali pasien-pasien mana yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya hipertensi dan lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, seperti itu, Dok. Dan mungkin terkait dengan risk factors, gimana Dokter Siska? Apakah semua pasien akan kita lakukan pemeriksaan, berapa lama kita akan lakukan, dan apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan? Untuk pemeriksaan tekanan darah, Iya Dok. untuk pemeriksaan tekanan darah pada usia dewasa dianjurkan pada semua orang dewasa. Begitu udah masuk 18 tahun itu setidak-tidaknya wajib memeriksakan tekanan darah sekali. Kalau tekanan darah itu normal, itu bisa diulang setiap 5 tahun sekali rekomendasinya. Normal itu atau sekarang sih disebutnya not elevated ya, kita nggak bisa lagi menyebut normal karena normal itu punya spektrumnya.
Jadi kalau tekanan darahnya not elevated di bawah, 120/70, maka dapat diulang setiap 5 tahun sekali. Namun begitu memasuki ranah elevated blood pressure atau dulu kita sebut sebagai prehypertension, udah mulai agak naik sedikit, maka tentunya itu harus lebih sering dilakukan, rekomendasi antara 1 sampai 3 tahun. Kalau nggak ada faktor resiko tambahan mungkin bisa memilih yang 3 tahunnya, tapi kalau sudah jelas ada faktor resiko tambahan misalnya adalah ada obesitas, di keluarga juga ada, riwayat hipertensi, maka dianjurkan untuk lebih sering. Dan kalau sudah pernah terdeteksi hipertensi pada pemeriksaan, jadi udah pernah dikatakan, "Oh, tekanan darahnya tinggi nih," dan membutuhkan evaluasi, baik, mengenai obat-obatan ataupun lifestyle modification, itu umumnya sesuai dengan nasihat tenaga kesehatan. Umumnya sih kita akan periksa ulang tekanan darah dalam waktu 2 minggu, kemudian 1 sampai 3 bulan akan dievaluasi kembali untuk memantau, terkontrol atau tidaknya tekanan darah seseorang. Baik, terima kasih Dokter Siska. Oke, terus, satu hal lagi yang mungkin sering ditanyakan ya, salah satu momok orang Indonesia itu adalah cuci darah dan hipertensi itu mau nggak mau berhubungan dengan resiko penyakit ginjal kronis. Gimana menurut Dokter Kum hubungan hipertensi dengan penyakit ginjal kronis? Ya, jadi ini memang hubungannya erat. Jadi, hipertensi itu menjadi salah satu penyebab gagal ginjal di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, itu datanya memang, hipertensi menjadi penyebab, gagal ginjal nomor 3 setelah, diabetes dan, glomerulonefritis atau penyakit, radang pada ginjal, ya. Tapi, hipertensi merupakan komorbid yang hampir selalu didapatkan pada pasien dengan gagal ginjal. Artinya lebih dari 90% pasien yang menjalani dialisis ataupun transplantasi itu bisa menderita tekanan darah, yang tinggi dan ini menyebabkan, mempengaruhi dari morbiditas ataupun mortalitas dari pasien ya, terutama jika tekanan darahnya tidak, terkontrol. Jadi, tekanan darah apakah bagaimana dia bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal? Sebetulnya, tidak misalnya baru 1 tahun dia menderita hipertensi, langsung ada gangguan ginjal, nggak begitu. Tapi dia butuh waktu puluhan tahun ya, biasanya di atas 10 tahun untuk terjadi kerusakan pada glomerulus, ya atau nefron, dan menyebabkan fungsi ginjal akan menurun ya. Ini terutama pada pasien-pasien yang, tidak terkendali tekanan darahnya ya. Jadi banyak pasien itu, biasanya dia sudah terdiagnosis hipertensi, kemudian sempat minum obat beberapa bulan atau ya 1 tahun pertama, kemudian karena merasa badannya sehat dia nggak minum obat lagi. Kemudian bahkan tidak melakukan pemeriksaan apapun untuk melihat apakah sudah terjadi komplikasi, pada organ ya, khususnya pada ginjal. Jadi, mmm hipertensi ini, sebetulnya dapat kita kendalikan supaya tidak terjadi komplikasi pada organ, bahkan, amit-amit membutuhkan, dialisis. Seperti itu Dokter Siska. Jadi pasien hipertensi yang mendapatkan terapi yang adekuat dan tekanan darahnya terkontrol berarti resiko terhadap kejadian gagal ginjal kronik dan, menjalani dialisa itu jauh lebih rendah ya dibandingkan pasien hipertensi yang tidak terkontrol ya, Dokter? Betul sekali Dok. Dan, tidak hanya ginjal, tentu saja, ginjal, merupakan salah satu, komplikasi yang bisa mematikan pada pasien hipertensi, tapi mungkin yang lebih cepat mati kalau dia kena jantung loh. Gimana Dokter Siska? Iya, benar sekali dokterku. Jadi hipertensi tadi sama halnya dengan ginjal sangat mempengaruhi, fungsi jantung. Hipertensi bisa mempengaruhi jantung lewat berbagai jalur, pembuluh darah jantung bisa rusak karena hipertensi, suatu proses yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Kemudian otot jantung sendiri juga bisa mengalami penebalan, pembengkakan, dan gangguan fungsi akibat hipertensi, kita sebut sebagai penyakit jantung hipertensi. Dan kerusakan multiple ini juga akan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap irama jantung yang nanti akan menyebabkan aritmia. Hipertensi itu, tekanan darah yang tinggi di dalam pembuluh darah, itu menyebabkan dinding bagian dalam pembuluh darah rentan ya, terjadi disfungsi endotel,
sehingga pembuluh darah koroner jantung yang ukurannya hanya 2 mili itu gampang sekali disusupi oleh, molekul, kolesterol, oksidasi LDL dan menjadi cikal bakal aterosklerosis. Dan seiring dengan waktu, penyempitan yang terjadi akan makin berat dan sangat rentan terhadap terjadinya, eee, obstruksi atau gangguan aliran darah mendadak, yaitu kondisi yang kita sebut sebagai, sindroma koroner akut atau serangan jantung biasanya dikenal di masyarakat awam. Registri nasional kita menunjukkan bahwa pasien-pasien serangan jantung, di Indonesia, itu faktor resiko yang paling umum dijumpai adalah hipertensi. Lebih dari 50% pasien yang masuk dengan sindroma koroner akut, kalau kita pilah-pilah, runut-runut, nomor satu tuh, faktor resikonya adalah hipertensi, dan itu baru yang dia sudah tahu hipertensi, tapi, mungkin tidak semua mendapatkan terapi yang adekuat. Ada lagi pasien yang baru diketahui hipertensi saat masuk perawatan. Jadi memang beban, penyakit ya, beban yang ditimbulkan oleh hipertensi terhadap, sistem kesehatan secara keseluruhan memang sangat tinggi. Ya, jadi, kira-kira gimana Dokter Siska kita menyikapi, burden dari hipertensi hingga dia menyebabkan berbagai komplikasi jangka panjang yang sebenarnya tidak murah juga untuk ditangani. Kira-kira ada, key points message dari Dokter Siska yang ingin disampaikan? Oke, saya rasa untuk hipertensi ini message-nya adalah deteksi dini ya. Lebih baik hipertensi kita tangkap sebelum menimbulkan kerusakan atau komplikasi terhadap organ-organ. Karena kalau sudah terjadi komplikasi terhadap organ-organ, apa yang kita sebut sebagai HMOD, hypertension mediated organ damage, sebagian besar sifatnya irreversible. Jadi, tolonglah kita tangkep nih hipertensi di fase-fase awal sebelum terjadi kerusakan organ dan kita harus mengkampanyekan untuk pemeriksaan tekanan darah berkala bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Bombastis ya? Ya, dan, mungkin memang, kita kalau mau mencegah, kita lakukan di primary prevention, ya, karena, kita harus mengenali pasien-pasien atau orang-orang yang tadi ya, punya faktor risiko untuk terjadi hipertensi, supaya jangan sampai terjadi hipertensi, ya. Atau kalau dia sudah terjadi hipertensi, maka kita mencegah, supaya tidak terjadi kerusakan organ. Jadi kita baru jadinya bergerak di secondary prevention, ya. Demikian Sobat INAISH, kita sudah memperbincangkan tentang, risk factor untuk hipertensi, kemudian cara mendiagnosis, dan juga long term effect dari hipertensi. Terima kasih sudah bersama kami dan sampai jumpa di video berikutnya untuk penanganan hipertensi dan mencegah dari kerusakan organ. Sampai jumpa.